Salam, nama saya Wilma YR Ismau, NIM 19410307, kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen piutang. Yang pertama, piutang. Piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakan perjualan secara kredit. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha tersebut. Piutang memiliki beberapa tujuan yang menginvestasikan dana dalam piutang. Yang pertama, untuk meningkatkan volume penjualan. Yang kedua, untuk meningkatkan laba. Yang ketiga, untuk menghadapi persaingan. Dan piutang juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, saya membayar kredit, makin lunak syarat kredit, makin besar piutang. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Yang kelima, kebiasaan membayar dari pelanggan. Piutang juga memiliki biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Yang pertama, biaya pendanaan piutang. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, biaya pengumpulan piutang. Yang keempat, kerugian piutang tidak tertagih. Piutang juga melakukan penjualan secara kredit yang akan menimbulkan piutang. Memiliki piutang berarti menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi. Analisis ekonomi piutang yaitu memiliki piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Jika dirasa manfaatnya lebih besar dari biaya atau pengorbanannya, maka kebijakan penjualan secara kredit bisa akan dilakukan. Aspek-aspek penting dalam manajemen piutang. Yang pertama, kebijaksanaan kredit. Kebijaksanaan kredit memiliki dua hal: penetapan standar kredit, analisis kredit. Yang kedua, penetapan jangka waktu kredit. Penetapan jangka waktu kredit ada beberapa hal: cash dischute, periode kredit. Yang ketiga, kebijaksanaan pengumpulan piutang. Yang keempat, default risk. Mulai dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih 4% atau 3% atau 5% atau 6% dan 5%, maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Analisis kredit 5C. Charter, yaitu yang pertama, charter yaitu catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban-kewajibannya pada masa lalu. Yang kedua, capacity yaitu kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Yang keempat, kapital yaitu kemampuan finansial dan konsumen yang ditunjukkan dengan posisi. Yang keempat, kolateral yaitu jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang. Yang kelima, conditions yaitu kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Manajemen piutang juga memiliki perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, pengendalian piutang, penggunaan rasio. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang itu adalah rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang, disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya.
Besarnya rencana piutang akan berpengaruh terhadap sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang didesismatikan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, pengendalian piutang. Pengendalian piutang yang pertama, penyaringan pelanggangan, penentuan risiko kredit, penentuan potongan-potongan, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Yang ketiga, penggunaan rasio. Penggunaan rasio itu hitung tingkat peraturan piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Tujuan manajemen piutang. Tujuan manajemen piutang yang pertama, semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, minimalkan siklus piutang. Yang ketiga, minimalkan biaya pengumpulan piutang. Peraturan piutang. Peraturan piutang sebagai unsur modal kerja dan kondisi berputar, yaitu dari kas, persediaan, penjualan, piutang kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Tingkat peraturan piutang. Penjualan kredit neto per rata-rata piutang sama dengan pengumpulan piutang. Untuk tetap mengawasi pembayaran oleh pelanggan, sebagai besar perusahaan akan monitor rekening piutang, dananya masih beredar di luar sana. Analisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan perusahaan gagah duduk di pelaminan semula melakukan penjualan secara tunai. Salam dan sekian dari saya. Terima kasih.